Karel Gott lahir di Krakow pada tanggal 18 Desember 1946 dan menghabiskan seluruh hidupnya di kota tersebut. Krakow sangat menderita di bawah pendudukan Nazi di Polandia dan menjadi lokasi penting bagi pendirian ghetto Yahudi, tempat orang-orang Yahudi dari segala usia dideportasi ke kamar-kamar gas di kamp-kamp kematian. Tidak seperti banyak kota di Polandia lainnya, Krakow relatif tidak mengalami kerusakan selama perang dan terhindar dari kehancuran warisan sejarah dan arsitektur kota. Pada akhir Perang Dunia II, dengan diusirnya penjajahan Nazi, penduduk Krakow berpindah dari satu kekuatan pendudukan ke kekuatan pendudukan lainnya ketika tentara marah Soviet memasuki kota itu pada 18 Januari 1945. Dengan pemerintahan baru Republik Rakyat Polandia, kota ini berada di bawah kendali politik penuh dan penjajah Stalinis memulai konversi Krakow dari kota belajar yang berbudaya menjadi kompleks industri. Dari perubahan landscape inilah Karel Gott muncul ke dunia. Ayahnya adalah seorang insinyur untuk tentara Polandia dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Dia dibesarkan bersama saudara perempuannya yang 8 tahun lebih muda. Ibu mereka merupakan ibu rumah tangga dan merangkap sebagai seorang aktivis untuk Liga Perempuan. Gott rupanya adalah seorang siswa yang baik dan memiliki masa kecil yang baik, sampai saat itulah dia mengalami apa yang bisa disebut sebagai momen yang mengubah hidupnya. Suatu hari, dalam sebuah perjalanan ke keluarga Pcim, sebuah desa di Polandia Selatan, dia berjalan ke rumah jagal setempat, di mana pemiliknya mengizinkannya untuk membantu menyembelih hewan ternak. Yang sangat mengejutkan, mereka menyaksikan dengan geli saat anak laki-laki itu minum secangkir darah hangat dari hewan yang baru saja disembelih. Ini adalah awal dari apa yang digambarkan sebagai perilaku aneh Gott muda yang mulai menunjukkan perilaku yang mengganggu seperti menyiksa kucing keluarga dan hewan lainnya. Di waktu senggangnya, anak sekolah ini akan menyibukkan diri dengan membunuh hewan kecil seperti katak, ayam, dan burung gagak sebelum mengalihkan perhatiannya ke mangsa yang lebih besar seperti anak sapi. Hal ini berfungsi sebagai pelarian dari ejekan teman-temannya yang memanggilnya Lolo, Pyro, dan bahkan maniak seks karena kebiasaannya meraba-raba teman sekelas perempuannya. Pada tahap itu dalam hidupnya, hewan-hewan ini sudah cukup untuk memuaskan nafsu birahinya yang sedang berkembang. Dia mulai mengembangkan minat dalam sejarah dan khususnya menjadi seorang siswa yang tertarik pada sejarah kelam Polandia selama pendudukan Nazi. Sebagai seorang anak laki-laki, dia mengunjungi Auschwitz, kamp kematian tempat jutaan orang Yahudi dibunuh. Dia dengan kata-katanya sendiri kagum dengan organisasi dan gagasan tentang kamp konsentrasi dan menyatakan keinginannya untuk dilahirkan pada masa itu sehingga dia dapat bertugas di sana. Tak lama kemudian, ketertarikannya yang tidak wajar terhadap hal mengerikan itu tidak hanya sebatas lamunan. Dia belajar karate dan lempar pisau dengan harapan hal tersebut akan membantu cita-citanya untuk masuk menjadi tentara. Di masa remajanya, Gott mencoba mendaftar di perguruan tinggi, tetapi kurangnya tempat membuatnya gagal diterima. Dia akhirnya mendapatkan tempat di sekolah energi teknis di Krakow di mana dia dianggap sebagai siswa yang baik oleh para guru. Selama sekolah menengah, ia bergabung dengan klub menembak dan dengan cepat menjadi murid bintang pelatihnya dan pernah menduduki peringkat ke-10 dalam kategori junior Polandia untuk olahraga tersebut. Pelatihnya bahkan memberinya peran sebagai wakil bendahara di klub. Karena sangat mempercayai Gott, pelatih itu mengundangnya ke rumahnya, bahkan pelatih menyuruh putranya yang masih kecil untuk menjadi seperti Karel. Saat mendengar itu, Karel tertawa dan membayangkan bagaimana caranya ia membunuh anak kecil itu. Dia terus memendam ketertarikan pada sejarah kamp konsentrasi Nazi. Gott sering membayangkan tentang pembunuhan massal di kamar gas, memecah dan membelah orang. Ia juga sangat berhasrat ingin membunuh semua wanita yang ia temui. Karena fantasi dan rasa ketertarikan pada penyiksaan, dia mulai mengoleksi buku-buku teks medis tentang anatomi dan toksikologi manusia dan memiliki pengetahuan tentang kedokteran forensik. Di rumah, Gott menyimpan sebuah senapan
Biasanya ia menembak daging yang dibeli ibunya untuk makan malam hanya untuk menguji kekuatan peluru. Ketika orang tua mereka pergi, dia akan menyiksa adik perempuannya secara fisik dan mental. Setelah hari yang mengecewakan di lapangan tembak, dia akan memukulinya untuk menghilangkan rasa frustasinya dengan apa saja. Mulai dari tali tangan, ikat pinggang, dan bahkan gantungan baju. Suatu kali, dia hampir mencungkil matanya. Ketika dia menangis, dia akan menguncinya di kamar. Pada usia 17 tahun, Kot mulai berburu mangsa yang lebih besar dari hewan, yaitu manusia. Mimpi buruk itu dimulai pada 21 September 1964. Ketika hari itu dia akan menjalankan rencananya dan mencoba untuk mendapatkan korban pertamanya. Target pertamanya adalah jemaat yang sedang menghadiri gereja pada hari itu. Dia berencana untuk menunggu seorang jemaat yang sudah lanjut usia di dalam gereja. Kot sudah menyiapkan sebuah pisau yang disembunyikan di dalam jasnya. Lama menunggu, ia pun menjadi kesal. Saat ia hendak pergi, dengan rasa frustasi karena kehilangan kesempatan, ia menemukan korban yang ideal. Ketika Helene Velgen, 48 tahun, memasuki gereja, Kot segera berpura-pura sedang berdoa. Ketika wanita itu berlutut untuk berdoa, pemuda itu mengeluarkan senjatanya dari dalam jaketnya dan menusukkan pisau ke punggung Helen. Dengan mengincar jantungnya dari belakang, dia bermaksud agar serangan itu berakibat fatal. Pemuda maniak itu menikam wanita itu beberapa kali di punggungnya dan terluka parah. Ia pun terjatuh ke lantai karena syok berat. Melihat itu, Kot pun bergegas keluar dari gereja dengan keyakinan bahwa wanita itu sudah mati, tetapi beruntung dia selamat. Ketika Kot sudah berada di tempat yang aman, dia menjilati pisau itu hingga bersih dari darah. Terlepas dari luka-lukanya, korban dapat mengingat bahwa penyerangnya mengenakan seperti jaket sekolahan dan memperkirakan jika pelakunya anak SMA. Para detektif bingung dengan kejadian tersebut, bertanya-tanya siapa yang ingin melukai seorang anggota komunitas yang sedang pergi ke gereja. Percobaan kedua terjadi tidak lama setelah itu, hanya 2 hari kemudian pada tanggal 23 September, calon korban, Franziska Lewandowska, 78 tahun, terlihat meninggalkan sebuah tram, kemudian diikuti setelah turun dan ditikam dari belakang di tangga yang mengarah ke pintu depan apartemennya. Hal ini menyebabkan dia tersandung dan jatuh dari tangga. Penyerang mengira korbannya telah meninggal karena dia dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, serangan ini juga terbukti tidak berhasil. Wanita tua itu selamat, tetapi tidak pernah mendapatkan kembali kesehatannya setelah tulang belakangnya patah dan kakinya lumpuh. Seperti kejadian sebelumnya, korban melapor kepada polisi bahwa yang menyerangnya adalah seorang pemuda. Kedua korban memberikan deskripsi yang sama tentang pria tersebut dan polisi tahu bahwa mereka sedang mencari tersangka pengecut yang mendekati korbannya dari belakang, membuat mereka lengah. Setelah 2 kali gagal dalam serangannya, dia akhirnya berhasil membunuh seseorang 6 hari kemudian pada tanggal 29 September. Korbannya adalah seorang wanita tua bernama Maria Plista yang ia lihat di dekat gereja dan mengikutinya ke John Street, di mana ia menikamnya hingga tewas, menusukkan pisau dari belakang dan mengincar jantungnya. Ia pun menghentikan aksinya saat mendengar polisi sedang mencari vampir Krakow. Kot menghentikan aksi pembunuhannya untuk sementara waktu dan mencoba menyusun rencana baru. Dia bereksperimen dengan berbagai metode yang berbeda, seperti menggunakan racun dan api. Dia membeli beberapa arsenik dan mulai sering mengunjungi bar-bar populer di akhir pekan, seperti Psi Bioniac. Di sana ia mengambil sebotol cuka dari konter dan ketika yakin tidak ada orang yang melihat, ia mencampurkannya dengan arsenik dengan harapan seseorang akan menggunakannya dan diracuni. Tetapi tidak ada yang melakukannya. Dia sering meninggalkan botol-botol bir atau soda yang telah diracuni arsenik di tempat terbuka di tempat-tempat populer tersebut. Tapi tidak ada yang pernah meminum campuran beracunnya. Dia pernah mencoba upaya serupa pada seorang gadis muda yang ditaksirnya di sekolah, menggodanya dengan sebotol bir beracun yang ditinggalkan di depan pintunya. Kot pernah menuangkan sejumlah besar arsenik ke dalam minuman teman sekolahnya,
Tetapi anak itu mencium bau yang mencurigakan dan menolak meminumnya. Jumlah takaran arsenik yang digunakan oleh Kot cukup untuk membunuh siapapun yang meminum minuman tersebut. Terlepas dari popularitasnya di kalangan staf pengajar di sekolah, Kot tidak begitu disukai oleh teman-teman sekelasnya. Pendiam dan penyendiri, dia hampir sangat pemalu. Satu-satunya orang yang benar-benar ia percayai dan yang mencoba memahaminya serta merasa nyaman saat berada di dekatnya adalah Danuta V, seorang gadis yang lebih tua dari klub olahraganya dan seorang mahasiswa di Akademi Seni Rupa. Kot menceritakan semua rahasia dan aspirasinya kepadanya, tetapi pada awalnya dia tidak menganggap serius kecenderungan sadisnya. Selama periode ketika aktivitas kriminalnya menjadi tenang, Kot melakukan perjalanan ke Tienyak pada tahun 1965, di mana ia mencoba membunuh temannya Danuta dengan menaruh pisau di tenggorokannya. Reaksinya terhadap serangan ini mungkin telah menyelamatkan nyawanya. Dia sempat menertawakan Kot sebelum dengan tenang menjelaskan bahwa jika dia membunuhnya, dia akan segera menjadi tersangka utama. Kot juga merencanakan 4 pembunuhan lainnya, tetapi semuanya tidak berhasil dan bahkan melakukan beberapa aksi pembakaran yang semuanya terbukti gagal. Dia selalu terpesona dengan api dan mengembangkan minatnya dengan mencoba membakar sebuah rumah. Namun, ketika dia kembali untuk melihat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh api, dia terkejut karena tidak ada asap sama sekali. Di ruang bawah tanah rumah lain, dia membakar beberapa kain dan kertas-kertas. Sekali lagi, tidak berhasil. Dia kemudian mencoba membakar toilet kayu di lapangan tembak, tetapi seseorang penjaga memperhatikan dan berhasil memadamkannya. Meskipun telah mencoba berbagai macam metode yang berbeda, tapi yang paling dinikmati Kot adalah saat menggunakan pisau dan hasratnya akan darah segera muncul kembali pada bulan Februari 1966. Pada musim dingin tahun 1966, Kot mengaku kepada temannya, Danuta, bahwa ia merasa bahwa melukai orang lain adalah hal yang menyenangkan. Kot menemukan korban berikutnya, Leszek Tak, yang berusia 11 tahun, di dekat gundukan Kosciuszko, di mana kontes kereta luncur untuk anak-anak diadakan pada 13 Februari 1966. Dalam sebuah kerumunan, Kot menyelinap lalu mengincar korbannya, seorang anak kecil. Dengan memanfaatkan kondisi hiruk-pikuk itu, Kot menusuknya. Penyelidik yang memeriksa jasad anak kecil mengungkapkan bahwa luka yang ditimbulkan pada mayat anak kecil itu jauh melebihi yang diperlukan untuk menyebabkan kematian. Sekali lagi, teror kembali ke kota karena orang-orang takut vampir Krakow telah kembali. Beberapa penduduk mulai tidur dengan papan kayu di bawah baju mereka untuk melindungi diri dari luka tusukan pisau. Saat mendapatkan korban keduanya, Kot sangat gembira dan menikmati kesuksesan kriminalnya. Ketika surat kabar menerbitkan foto anak laki-laki yang dibunuh oleh vampir Krakow, dia sangat senang sehingga dia berlari ke teman lamanya dari klub olahraga, Danuta V, dan menyombongkan diri bahwa itu adalah hasil karyanya dan mengumumkan bahwa dia akan menjadikannya sebagai wallpaper kamar tidurnya. Namun temannya itu tidak pernah menganggapnya serius, dan orang tuanya tidak pernah menduga bahwa anak mereka bisa menjadi pembunuh. Danuta adalah orang yang paling sering ia curhatkan, dan sementara kemudian yang paling ia sayangkan, ia menyebutnya sebagai pacarnya. Dia mengakui kepadanya tentang nafsunya akan darah, dan bahkan pernah menodongkan pisau ke tenggorokannya untuk melihat ketakutan gila di matanya, sesuatu yang dianggap Danuta sebagai lelucon hambar. Tetapi, ketika dia mengungkapkan kepadanya bahwa dia memiliki pecahan kaca di sakunya yang dia rencanakan untuk memotongnya dan kemudian ditanam di tubuhnya agar terlihat seperti bunuh diri, dia menjadi khawatir. Danuta meyakinkannya untuk pergi ke dokter, yang hanya menyuruhnya pulang dengan beberapa vitamin. Namun Danuta tidak pergi ke polisi dan melaporkan temannya, menolak untuk menganggap serius kecenderungan sadisnya, dan percaya bahwa Kot hanyalah seorang pemuda yang tidak berbahaya namun bermasalah. Tapi dia segera berubah pikiran.
2 bulan kemudian pada 14 April 1966, Scott sedang duduk di tangga di luar sebelah gedung apartemen di Jalan Jana 3, Sobieskego, menunggu korban berikutnya, ketika seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang dipanggil Malgosia turun ke bawah untuk mengambil surat dari kotak surat. Scott menangkapnya dan memberikan 8 luka tusukan di perut, dada, dan punggung. Namun, orang-orang yang lewat datang untuk menyelamatkannya dan dia selamat. Gadis muda itu tidak dapat mengingat banyak hal tentang penyerangnya, kecuali bahwa dia mengenakan syal putih. Setelah serangan tersebut, Scott pergi ke kantor polisi untuk memperpanjang izin kepemilikan senjatanya dan kemudian kembali ke rumah untuk makan malam. 4 hari kemudian, Scott kembali ke tempat kejadian perkara menanyakan nama korban kepada ibunya. Setelah beberapa serangan, polisi sekarang berada di bawah tekanan besar untuk menemukan pelakunya, dan para detektif memperluas penyelidikan mereka, meningkatkan jumlah patroli polisi di Krakow, sementara para petugas diinstruksikan untuk memberikan perhatian khusus pada setiap pemuda yang berperilaku tidak normal. Para penyelidik yang menangani kasus ini menemukan kesamaan di antara serangan-serangan tersebut. Berdasarkan kesaksian korban yang masih hidup, diyakini bahwa pembunuh selalu bertindak sendirian, memilih korban yang lebih lemah dari dirinya, dan menyerang dengan cepat, memberikan tusukan di bagian perut dan punggung atas. Selain itu, polisi tidak percaya bahwa motif serangan tersebut adalah perampokan karena pelaku tidak pernah berbicara dengan para korban dan tidak ada barang yang diambil dari para korban. Meskipun para penyelidik mengetahui bahwa penyerang adalah seorang pemuda, mereka masih belum dapat menemukan tersangka. Sebuah laporan dari seorang sopir taksi yang secara akurat menggambarkan Scott diberikan kepada polisi, namun pihak berwenang hanya menganggap laporan tersebut tidak akurat. Menurut mereka, itu juga tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang dapat dipercaya. Ketika berita tentang korban terbaru ini menyebar ke seluruh kota, teman Scott, Danutav, sekarang mulai curiga bahwa dia benar-benar vampir Krakow. Dia ragu-ragu selama beberapa waktu, ia masih percaya bahwa temannya itu tidak bersalah. Namun, laporan tentang serangan itu sangat rinci dan mirip seperti yang dibualkan oleh Scott. Akhirnya, Danutav pun memutuskan untuk melaporkan kecurigaannya kepada polisi. Tak lama, setelah dia lulus dari sekolah, Scott ditangkap pada tanggal 1 Juni 1966. Petugas yang tiba di apartemen Scott sangat terkejut ketika bertemu dengan seorang pemuda yang baik hati dan sopan di depan pintu. Mengingat begitu banyak waktu yang telah berlalu antara serangan terakhir dan penangkapannya, ada teori yang mengatakan bahwa polisi sengaja menunda penangkapan sampai setelah ujian akhir. Fakta bahwa Scott lulus ujian dapat digunakan di pengadilan untuk membuktikan kewarasan dan kapasitas mentalnya tidak berkurang saat melakukan kejahatannya. Setelah diinterogasi secara intensif, Scott didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan, 10 percobaan pembunuhan, dan 4 kasus pembakaran. Awalnya, Scott menyangkal semuanya, tetapi ketika dihadapkan dengan para korban yang dicurigainya, dia mengakui semuanya dan mulai dengan bangga berbicara tentang pencapaiannya. Ketika berada di hadapan salah satu korbannya yang masih hidup dan mengenalinya, Scott berkata, "Ingatanmu bagus. Kemarilah agar aku bisa menghabisimu." Dia memperagakan kembali beberapa kejahatannya di hadapan para penyelidik, menunjukkan kepada mereka bagaimana dia memegang pisaunya dan bagaimana dia mendekati korbannya sambil tersenyum ke arah kamera ketika dia menodongkan pisau kepada seorang wanita muda yang membantu penyelidikan. Di dalam tahanan, dia menjalani berbagai tes psikologis untuk lebih memahami kondisi pikirannya dan banyak saksi ahli yang ditunjuk untuk menemukan penyebab perilaku psikopat Scott. Mereka mengetahui bahwa Scott telah menunjukkan kecenderungan aneh sejak masa kanak-kanak, bersama dengan minat yang tidak wajar terhadap kematian. Setelah serangkaian pengamatan dan pemeriksaan psikologis, para dokter sepakat dalam diagnosis mereka bahwa dia benar-benar waras dan dapat diadili dan menghadapi konsekuensi penuh dari tindakannya. Ketika ditanya dalam sebuah wawancara, apakah dia menyadari bahwa pembunuhan adalah sebuah kejahatan dan perbuatan jahat, Scott menjelaskan standar moralnya. "Orang-orang jahat," katanya, "adalah pemabuk
dan mereka yang bergaul dengan pelacur. Menurut Code, yang menentukan kepantasan moral dari tindakan manusia adalah fakta bahwa tindakan tersebut memberikan kepuasan individu dan rasa kewajiban yang terpenuhi. Di matanya, dia hanya seorang pembunuh dan tidak secara inheren jahat. Seperti yang dia katakan, penderitaan adalah keindahan. Memberikan rasa sakit dan penderitaan pada seseorang adalah sebuah karya seni. Dan Code pun menambahkan, tidak semua orang bisa melakukannya. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan menyarankan agar dia dibebaskan untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak diinginkan sebagai pelayanannya kepada masyarakat. Selama berada dalam tahanan, saat dia merenungkan nasibnya, Code mengatakan, "Aku tak bisa menggambarkan perasaan itu. Sebuah kenikmatan yang kurasakan saat pisau mengiris salah satu bagian tubuhku. Kurasa pengalaman itu sepadan dengan hukuman gantung." Didakwa di depan pengadilan pada tanggal 3 Mei 1967, Code memberikan kesaksian yang sangat rinci tentang kejahatannya di depan pengadilan bersama dengan rencana-rencananya yang belum sempat ia laksanakan. Rencana-rencana yang ia ungkapkan sangat ekstrim sehingga pengadilan menahannya. Selama persidangan, Code tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Sebaliknya, ia tampak santai dan sepertinya tidak menyadari kemungkinan hukuman yang akan diterimanya. Persidangan ini menarik perhatian besar di kalangan masyarakat yang menuntut agar Code dihukum mati. Isu yang paling diperdebatkan dalam persidangan adalah penilaian kondisi mentalnya pada saat pembunuhan terjadi. Dua tim ahli dimintai pendapatnya mengenai masalah ini. Mereka memiliki pendapat yang berbeda mengenai kewarasan Code. Para ahli forensik dari Krakow menemukan bahwa Code merupakan contoh klasik seorang psikopat dengan penyimpangan dari norma-norma temperamen, dorongan, dan karakter ditambah dengan kurangnya emosi yang lebih tinggi. Mereka menyampaikan kepada pengadilan bahwa Code adalah seorang pembunuh dengan kewarasan terbatas yang tidak dapat beradaptasi dengan norma-norma sosial. Sementara itu, para psikiater percaya bahwa Code sadar akan dampak berbahaya dari tindakannya dan pada tingkat tertentu bahkan mampu mengendalikannya. Fakta bahwa dia mampu menahan diri untuk tidak menyerang dalam keadaan tertentu semakin mendukung teori mereka tentang kewarasan Code secara keseluruhan. Selama kunjungan ke tempat kejadian perkara dan selama persidangan, Code tersenyum dan terlihat seperti anak yang baik hati. Ketika senjata atau deskripsi rinci tentang kejahatannya diperlihatkan ke pengadilan, dia terlihat tersenyum dan tampak bahagia. Akibatnya, pengadilan menguatkan pendapat para ahli kejiwaan dan pada tanggal 14 Juli 1967, mereka menyatakan Code bersalah atas pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Karena vonis ini, dia kehilangan hak sebagai warga negara. Karena Code hanya dijatuhi hukuman atas pembunuhan Leszek Taek yang berusia 11 tahun, pengacaranya mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada 22 November 1967 berdasarkan tanggung jawab yang berkurang. Pengadilan mempertimbangkan kesaksian para ahli forensik serta usia Code yang masih muda dan membatalkan putusan hukuman mati dan sebagai gantinya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Code. Namun, Jaksa Penuntut Umum Republik Rakyat Polandia memiliki hak untuk merevisi hukuman tersebut dan pada tanggal 11 Maret 1968 mengajukan permohonan kembali ke Mahkamah Agung. Sekali lagi, Code dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Keputusan Mahkamah Agung didasarkan pada pembunuhan tak berperasaan terhadap bocah laki-laki berusia 11 tahun dan upaya Code untuk membunuh gadis berusia 7 tahun dengan menyatakan mempertimbangkan makhluk yang tak berdaya, sinisme, dan kurangnya penyesalan, satu-satunya hukuman yang tepat untuknya adalah hukuman mati. Hukuman tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1968 dan Carol Code, vampir Krakow, dieksekusi dengan cara digantung. Beberapa sumber menjelaskan bahwa setelah eksekusi, otopsi terhadap Carol Code menunjukkan bahwa ia menderita tumor otak besar yang sebelumnya tidak terdiagnosis. Namun, penulis Zhi Miao Shamshuk membantah fakta ini dalam bukunya.
Menurut penulis, otopsi tidak dilakukan pada narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Selain itu, tidak ada dokumen resmi yang diketahui yang mengkonfirmasi bahwa otopsi dilakukan pada Carol Cott. Legenda vampir Krakow tetap bertahan, dan hari ini dia ada sebagai selebriti kecil di Polandia, dan meskipun penduduk yang lebih tua pernah hidup dalam ketakutan akan makhluk vampirik di malam hari, generasi mudalah yang telah terpesona oleh kelakuan buruknya. Bagi pelanggan yang berusia di atas 18 tahun, mereka dapat menikmati Macabre Krakow, sebuah tur jalan kaki gratis ke lokasi-lokasi kejahatan yang berhubungan dengan Cott. Mereka yang haus akan lebih dari sekadar true crime dapat menikmati bir bebas arsenik seharga 5 zloty di Reenact di pub Cott Carola, di mana maskot kucing yang menyeringai bertengger di samping patung Edgar Allan Poe. Terlepas dari ketertarikan baru terhadap Cott, rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkannya tak akan pernah bisa dilupakan, dan seperti halnya Nazi yang sangat dikaguminya, Carol Cott harus dikenang sebagai sebuah peringatan dari sejarah.